Umur 20, tabungan harus 100 juta. Muka nggak boleh ada pori-pori, harus mulus kayak jalan tol. Pacaran harus estetik parah. Dikit-dikit harus ngasih kejutan, naik helikopter, beliin gajah Afrika, menjilat bekas tempat duduknya. Kalau nggak gitu, berarti pacar lo red flag dan effortless. Selamat datang di standar tergoblok, tertolol, teridiot di abad ini. Standar TikTok. Kalau kata Raymond Chin, sarang monyet. Tapi entah kenapa, standar ini sukses bikin satu generasi jadi punya mental goblok. Kok bisa ya? Kita sekocak itu. Kalau lo sering buka TikTok belakangan ini, lo pasti ngerasa kalau dunia tuh isinya orang-orang sempurna semua. Yang cowok badannya bagus, wangi, sukses dengan mobil dan HP barunya. Yang cewek cantiknya gak masuk akal, badannya kayak gitar Spanyol. Tiap hari ngeliatin dia unboxing barang-barang mewah. Nah, saking seringnya konten begituan lewat FYP, lama-kelamaan otak kita mulai bergeser dan mikir kalau kita yang biasa-biasa aja ini, yang kalau sarapan cuma makan gorengan 3 dan minumnya kopi bubuk 5 ribuan itu adalah sebuah kegagalan. Padahal, apakah semua yang lo lihat di FYP itu beneran nyata? Atau jangan-jangan kita semua lagi ditipu sama algoritma dan konten kreator yang haus views? Video ini gue buat untuk terusan video gue sebelumnya yang ini. Jadi kalian bisa tonton video ini juga. Bang, emang video ini bahas apa sih? Ini mah konten basi yang udah dibuat sama banyak YouTuber lain, Bang. Kamu mah gak kreatif. Benar, gue cuma nerusin video-video YouTuber lain yang udah dibuat karena pembahasan ini bakal terus dibahas sama banyak orang sampai kapan tahu gue. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa standar TikTok bisa tercipta, kenapa standarnya nggak masuk akal itu, dan bagaimana caranya supaya otak lo nggak makin tergoreng dengan standar goblok ini. Jadi tonton sampai habis. Sebelum kita ngehujat standar nggak jelas ini, kita harus tahu dulu bagaimana standar TikTok ini tercipta. Kenapa medsos lain kayak Instagram atau Facebook nggak separah ini buat orang merubah standar hidupnya? Jawabannya ada di algoritma minat atau interest graph. Di awal-awal kemunculan medsos kayak Twitter atau Instagram, kita cuma ngelihat postingan dari orang-orang yang kita follow doang, atau mentok-mentok kita cuma disuguhin konten yang berkaitan dengan orang yang kita follow. Artinya, lo punya kontrol sendiri apa yang mau lo lihat. Tapi di TikTok nggak peduli lo ngefollow siapa. Begitu lo buka aplikasinya, lo langsung disuguhin halaman FYP. Ya, walaupun sosmed sekarang udah banyak yang ngikutin algoritma TikTok ya. Algoritma TikTok itu kayak stalker paling kepo di dunia. Dia ngitung berapa milidetik mata lo tertahan di sebuah video. Kalau lo ngelihat video cowok pamer mobil barunya selama 3 detik aja, cuman karena lo heran, lo scroll lagi ke bawah sedikit, pasti lo bakal nemu konten yang pamer kemewahan lainnya. TikTok sengaja ngasih konten yang paling memicu emosi lo. Entah itu emosi karena kagum, sedih, iri, bahkan dengki. Kenapa? Karena emosi-emosi negatif kayak iri yang bikin orang betah mantengin HP lama-lama. Makin lama lo di aplikasi, makin banyak iklan yang bisa TikTok jual. Makin kaya juga lah yang punya aplikasi. Jadi secara nggak langsung, TikTok sengaja ngebuat lingkungan yang bikin lo ngerasa kurang demi keuntungan bisnis mereka. Kalau dibilang licik ya licik banget. Tapi kitanya aja yang bego, yang nurut-nurut doang kayak sapi yang diikat pakai tali. Nah, sekarang kita bahas 3 pilar utama standar TikTok yang udah sukses bikin anak muda zaman sekarang kena krisis identitas. Kita sebut aja ini sebagai Trinitas Brain Root. Dulu, standar cakep itu ya relatif. Setiap orang punya standarnya masing-masing yang gak bisa disamain. Tapi semenjak ada TikTok, standar cakep itu harus punya jawline atau garis rahang yang tegas. Kalau lu tahu jokes mewing, nah itu maksudnya harus punya jawline yang tajam kayak sudut ruangan. Kulit mulus mengkilap, gak boleh kering kayak meja baru dipernis. Muka harus putih bersih, nggak boleh coklat. Lu kalau mau full badan putih, kata gue nih ya, mending lu jadi Casper. Sumpah, itu putih sebadan-badan tuh. Outfit harus estetik ala skena, gotik atau apalah itu istilah barunya di tahun ini. Dan kalau lu perhatiin, sekarang ini perempuan-perempuan di TikTok make upnya pada template.
Kocaknya, banyak orang lupa kalau di TikTok itu ada teknologi yang namanya filter dan lighting. Di depan kamera mukanya mulus kayak jalan tol baru diresmikan. Pas kameranya mati, ya sama aja sebenarnya kayak kita. Pori-pori gede kayak kapas spons cuci piring. Tapi gara-gara standar bajingan ini, adik-adik kita yang umur 16 tahun sekarang udah pusing mikirin anti-aging yang bagus dan skincare puluhan tahapan. Padahal tugas utamanya harus mikirin gimana caranya biar MTK nggak remedial. Ini standar yang paling gak masuk akal sih. Tren gaya hidup TikTok udah sukses mengaburkan realita ekonomi dunia nyata. Ada konten yang nanya orang random di jalan, berapa pengeluaran lu sebulan? Terus ada yang jawab, 50 juta doang sih, itu baru buat beli baju, belum pengeluaran yang lain. Anjir, lu miara tuyul di mana? Gue mau dah kalau beneran bisa. Musrik dah gak apa-apa. Gara-gara tipe konten begini, Gen Z yang ngerasa kalau umur 25 belum jadi business owner atau belum punya tabungan ratusan juta, artinya mereka udah gagal. Kalau baju lu kelihatan gak bagus, kendaraan lu gak keren, atau gak bisa nongkrong di coffee shop mahal, berarti lu orang yang miskin. Ada konten yang bilang lu harus self reward, karena itu tandanya lu sayang sama diri sendiri. Harus beli barang sesuai keegoisan lu, harus jalan-jalan ke tempat bagus walaupun gak ada uang. Akhirnya apa? Mereka kejebak fenomena doom spending. Belanja barang mahal demi kelihatan sukses di media sosial pakai duit pay later. Kayak kagak, deg-degan iya tiap mau jatuh tempo. Pilar terakhir ini adalah standar percintaan yang menghancurkan banyak hubungan. Di TikTok, hubungan dan tipe pasangan itu ditentukan dari seberapa estetik konten POV lu. Lu lagi kenalan sama cowok, dia baik, ganteng, wangi, pemikiran dewasa, tapi tinggi dia nggak sampai 170. Dan karena yang lo lihat di TikTok nyari cowok itu harus yang tinggi, akhirnya lo nganggap si cowok ini nggak worth it buat lo. Cowok lo baik, sering beliin lo jajan, baju bagus, antar jemput kerja. Tapi kata TikTok, cewek green flag itu yang tiap bulan transfer uang bulanan. Cowok harus peka 24 jam per 7 tanpa harus dikasih tahu. Harus tiba-tiba ngasih bunga dan coklat. Pas lo ulang tahun harus ngasih harimau Sumatera tanpa diminta. Dan harus modalin barang branded, makeup mahal, skincare sampai cangcut lu tiap minggu. Harus bisa nenangin lu di saat mood swing karena lagi PMS. Dan kalau lo lihat emak lu sendiri nih ya, pas lagi PMS, kayaknya dia gak selebay lu deh. Banyak orang yang gak sadar kalau konten sweet bean romantis di TikTok itu mayoritas udah scripted alias settingan. Bisa aja itu acting demi endorsement. Tapi dengan polosnya ngetek pacar masing-masing di kolom komentar dengan ngomong, kok kamu gak kayak gini sih? Ya iyalah gak kayak gitu. Pacar lu tuh cuma manusia biasa, bukan talent konten. Dan yang paling anjay mabarnya itu, banyak dari kita ngajarin standar orang lain jadi standar kita sendiri. Lo ngeliat di TikTok ada cewek dapet cowok dengan spek rata kanan dengan perlakuannya, cara ngomongnya bahkan typingnya. Lo repost dengan caption I wish I treated like this atau when ya. Lo ngeluh gak ada cowok yang ngedeketin lo padahal banyak banget yang mau deket sama lo. Tapi karena mereka gak sesuai sama apa yang lo tonton, jadi lo ngerasa gak ada yang mau sama lo. Ini goblok sih. Goblok banget anjing. Oke, kita udah puas nyinyirin standarnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita gak ikut-ikutan tolol? Gimana caranya biar kita gak terus-terusan ngerasa miskin, jelek, dan kesepian gara-gara aplikasi bego ini? Jawabannya cuma satu, gak ada alternatif lain, digital detox. Tapi kita lakukan dengan cara yang taktis, bukan cuma sekedar uninstall aplikasi doang terus besoknya download lagi gara-gara lu sakau sama FYP. Ini langkah-langkah yang gue lakuin sendiri, jadi bukan cuman sekedar yeping doang ya. Coba lu tantang diri lu buat gak buka TikTok selama 3 hari aja. Uninstall aplikasinya dari HP lu. Di hari pertama otak lu bakal ngerasa aneh, kayak ada yang kurang. Itu namanya gejala putus dopamin. Tapi di hari ketiga lu bakal ngerasa sesuatu yang aneh, otak lu tiba-tiba tenang. Lu gak lagi mikirin outfit orang lain, lu gak lagi mikirin saldo ATM orang lain. Lu sadar kalau dunia nyata lu baik-baik aja tanpa perlu divalidasi sama tren internet.
Kalau emang lo harus banget install lagi karena butuh hiburan, lo harus jajah balik algoritmanya. Begitu ada video pamer kemewahan, video pamer fisik yang bikin lo minder, atau konten POV romance yang gak realistis lewat di FYP lo, jangan ditonton, langsung lo skip, lo swipe ke bawah lagi, ke atas maksudnya, dalam hitungan kurang dari 1 detik. Atau lebih bagus lagi, tahan layarnya terus klik tombol not interested atau bahasa Indonesianya tidak tertarik. Latih algoritma lu buat cuma nampilin video kucing lucu, video masak-masak, atau video edukasi kayak channel gua. Promosi. Jadikan TikTok sebagai alat hiburan, bukan alat penyiksaan mental mandiri. Langkah terakhir yang paling ampuh adalah perbanyak interaksi dunia nyata. Keluar dari kamar lu, jalan kaki keluar, lu lihat tetangga lu bakal sadar kalau di real life mayoritas orang itu mukanya biasa aja. Outfitnya pakai kaos oblong partai dan motornya masih motor matic yang bunyinya kayak mesin jahit. Dunia nyata itu nggak sesempurna dan nggak sekejam TikTok. Begitu lo sadar kalau standar TikTok itu cuman gelembung fiktif yang diisi orang-orang FOMO, lo bakal bisa menyusuri hidup lo lagi. Kesimpulannya, TikTok itu cuma alat. Dia bisa jadi tempat hiburan yang seru, tapi dia juga bisa jadi monster yang bisa ngebunuh rasa percaya diri lo kalau lo telan semua kontennya mentah-mentah. Ingat, hidup ini bukan perlombaan estetik-estetikan di FYP lo. Lo gak perlu kaya di umur 20 tahun demi dapat pujian dari netizen anonim yang avatarnya gambar anime. Hidup lo, kecepatan lo, dan realita lo itu valid. Gak perlu ada kata algoritma internet. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Apa standar TikTok yang paling bikin lo males atau paling sering lewat di FYP lo akhir-akhir ini? Coba curhat di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan sesama korban delusi internet ini. Kalau lo suka sama video ini lo bisa like, kalau nggak suka ya lo dislike aja, dan lo share ke temen lo yang kayaknya udah akut kena standar goblok ini. Lo share video ini supaya dia tobat dan supaya dia cepet nyentuh rumput. Dan buat yang mau support, kalian bisa subscribe channel ini. Buat yang mau support lebih, kalian bisa donate, yang linknya gue taruh di deskripsi video ini. Donate kita hari ini dari Munto dengan pesan semangat membuat konten edukasi sekalian juga tentang sejarah sistem-sistem di Indonesia. Menarik ininya. Thank you Bang Munto donate-nya. Dan dari Yoa Arif Nokazae, this world needs you man. Anyway, did you do some research for this or just almost purely your own opinion and your knowledge? Gue pengen balas pakai bahasa Inggris tapi gue gak bisa bahasa Inggris lagi. This world need you man. Anjay, berlebihan mas, berlebihan banget. Anyway, makasih donasinya Bang Yoa. Sebenarnya semua video gua itu gua buat muncul dari pure keresahan gua sendiri dan sedikit pengetahuan gua, makanya gua buat video ini. Dan tentu saja gua melakukan sedikit research supaya nggak kelihatan bodoh-bodoh amat nih video nih. Makasih Bang Yoa. Semoga kamu enjoy nonton konten-kontenku ya. Thank you supportnya.